Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Alfarisi dengan NPM 10000323162 dari kelas E. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang KTI saya dengan judul Analisis penggunaan kata slang terhadap krisis identitas pada generasi Z sebagai bangsa Indonesia. Oke. Lanjut, yang pertama ada daftar isi ya, seperti pendahuluan, pembahasan, landasan teori, dan penutup. Lanjut. Yang pertama ada bahasa dulu ya. Bahasa merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama. Bahasa juga mencerminkan identitas sosial dan budaya dari penggunanya. Lanjut. Kata slang adalah kata atau ungkapan yang digunakan secara tidak formal, biasanya oleh kelompok tertentu dan seringkali memiliki makna yang berbeda dari makna aslinya. Kata slang dapat berasal dari bahasa gaul, bahasa asing, bahasa daerah, atau bahasa ciptaan. Lanjut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, yaitu analisis data. Data yang dianalisis adalah kata-kata slang yang digunakan oleh generasi Z dalam media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu bahasa, sosiolinguistik, dan psikologi sosial, serta memberikan implikasi bagi pendidikan, komunikasi, dan kebudayaan. Lanjut, yang selanjutnya ada landasan teori. Bahasa slang merupakan jenis bahasa tidak baku yang digunakan oleh suatu komunitas tertentu dalam percakapan sehari-hari. Bahasa tidak baku tersebut biasanya hanya dimengerti oleh dan dipahami oleh komunitas tersebut karena di dalamnya mengandung suatu kerahasiaan gitu ya. Seperti kata-kata yang biasanya mah kata-kata itu yang nggak dikenal, seperti kata-kata gas, cabut yuk, kita caw gitu. Caw itu kan mau pergi ya, kita caw guys, nah gitu. Contoh kecilnya gitu ya guys. Lanjut, yang selanjutnya ada landasan teori generasi Z. Generasi Z adalah sebutan untuk kelompok orang yang lahir antara tahun 1995 hingga 2010. Nah, generasi ini tumbuh dan berkembang di era digital sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Menurut Codrington dan Grant Marshall pada tahun 2004, generasi Z memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu menguasai teknologi menguasai teknologi, informasi, dan komunikasi dengan baik. Yang kedua yaitu memiliki motivasi yang tinggi untuk sukses. Dan yang terakhir, bersifat praktis, instan, menyukai kebebasan dan percaya diri, detail, dan kritis. Ya, sepertilah generasi Z. Lanjut, generasi Z merupakan generasi yang potensial. Untuk menjadi agen perubahan di masa depan. Namun generasi ini juga memiliki tantangan dan kelemahan yang perlu diperhatikan. Nah, menurut Singh dan Deng Mei memaparkan beberapa tantangan dan kelemahan yang dihadapi oleh generasi Z, yaitu kurangnya keterampilan sosial dan emosional, rentan terhadap stres dan depresi, kurangnya loyalitas dan komitmen, kurangnya nilai-nilai moral dan etika. Begitulah, kebanyakan generasi Z ini memiliki mental health yang kurang kuat, dan karena pengaruh dari sosial media juga, seperti broken home seperti itu. Jadi orang-orang juga mengikuti atau bisa dibilang FOMO ya guys. Lanjut, ada krisis identitas. Nah, krisis identitas adalah peristiwa perkembangan yang melibatkan seseorang mempertanyakan rasa pada diri sendiri atau tempat
mereka di dunia. Konsep ini sesuai dengan karya psikolog perkembangan Erik Erikson yang percaya bahwa pembentukan identitas merupakan salah satu konflik terpenting yang dihadapi atau akan dihadapi oleh setiap orang. Oke, lanjut. Nah, seperti di sini ya. Ada Amerika 4,21% hingga 0,7%, Indonesia, lanjut Singapura. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa rata-rata penggunaan kata slang pada generasi Z ini di Amerika Serikat adalah di Amerika Serikat yaitu tertinggi ya guys ya. Tertinggi yaitu 4,21, diikuti oleh Indonesia yaitu 3,56 dan Singapura yaitu 2,89. Lanjut, perbandingan tabel 2 Indonesia Amerika Serikat yaitu 3,21% dan 0,002. Indonesia dengan Singapura 2,67 dan 0,09, dan Amerika Serikat dengan Singapura 5,43 dan 0,000. Perbandingan yang jauh ya guys ya untuk penggunaan kata slang dari Amerika dengan Singapura. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kata slang pada generasi Z di Amerika Serikat lebih tinggi daripada penggunaan kata slang bagi generasi Z di Indonesia. Nah, terdapat juga penggunaan kata slang pada generasi Z di Indonesia lebih tinggi daripada penggunaan kata slang pada generasi Z di Singapura. Terdapat juga perbedaan di Amerika Serikat. Penggunaan kata slang pada generasi Z di Indonesia lebih tinggi daripada penggunaan kata slang pada generasi Z di Singapura. Terdapat juga perbedaan di Amerika Serikat dan Singapura menunjukkan bahwa penggunaan kata slang pada generasi Z di Amerika Serikat lebih tinggi daripada penggunaan kata slang pada generasi Z di Singapura atau di Singapura ya guys. Lanjut. Nah, udah masuk kesimpulan ya. Penggunaan kata slang menunjukkan bahwa generasi Z cenderung mengabaikan, kurang menghargai dan kurang mengenal bahasa, budaya, dan identitas nasional Indonesia. Generasi Z juga bisa dibilang generasi ini ya yang minim dengan etika untuk sekarang itu ya. Seperti anak-anak generasi Z itu berbicara dengan yang lebih tua, sering bernada lebih tinggi atau menggunakan kata yang tidak layak untuk dikeluarkan ya. Penggunaan kata slang juga menunjukkan bahwa generasi Z lebih terpengaruh. Nah, generasi Z itu sering, karena kebanyakan generasi Z itu bocil ini ya, hidup di zaman teknologi. Mereka itu dengan adanya sosial media, generasi Z ini seperti bahasa lainnya itu mengiblatkan kehidupannya itu kepada TikTok, seperti kayak hidupnya tuh di setir FYP gitu ya kalau bahasa sekarang. Jadi mereka untuk melihat style, untuk melihat gaya, melihat makanan, tempat, itu biasanya mereka itu mengikuti gaya-gaya yang ada di sosial media. Seperti itulah. Lanjut. Saran dari saya yaitu bagi generasi Z, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan motivasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap bahasa, budaya, dan identitas nasional Indonesia. Generasi Z dapat menggunakan kata slang sebagai salah satu cara untuk bereksplorasi, berekspresi, dan berkomunikasi. Tetapi juga harus menghargai dan menghormati bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan. Oke, cukup sekian dari saya, Muhammad Patan Alfarisi dengan NPM 10090323162. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.